Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mengklik video ini dan selamat datang kembali di Nina Talks, konten bercerita. Oke teman-teman, jadi hari ini Nina Talks kembali hadir dengan sebuah cerita. Hari ini aku akan menceritakan tentang drama Korea yang baru saja tamat kemarin. Jadi episode terakhirnya itu tayang Rabu kemarin. So, drama Korea ini berjudul High School Return of a Gangster, sebuah drama Korea yang menceritakan tentang seorang gangster yang rohnya itu masuk ke dalam tubuh anak SMA. Seperti apa alur ceritanya? Yuk kita simak bersama-sama. Drakor ini teman-teman settingnya didominasi dengan kehidupan sekolah, di mana para pemainnya itu kebanyakan menggunakan seragam sekolah. Tema yang diangkat juga di drakor ini adalah tentang bullying. Jadi teman-teman, sebelum aku menjelaskan tentang alur ceritanya, terlebih dahulu aku ingin memperkenalkan pemeran utama atau tokoh utama dalam drakor ini. Drakor ini diperankan oleh yang pertama adalah Kim Deopal, di mana Kim Deopal ini berperan sebagai seorang gangster yang berusia 47 tahun. Lalu ada juga Song Yi-hon yang berperan sebagai anak SMA atau sebagai siswa SMA yang memiliki karakter yang lemah dan sering dibully oleh teman-temannya. Kim Deopal ini teman-teman adalah seorang gangster yang berusia 47 tahun dan dia tidak memiliki latar belakang pendidikan formal karena tidak memiliki kemampuan, orang tuanya itu tidak mendukung secara finansial. Namun Kim Deopal ini maksudnya memiliki cita-cita untuk melanjutkan studinya ke perguruan tinggi. Kim Deopal ini teman-teman sangat susah untuk belajar ilmu matematika dan juga belajar pelajaran-pelajaran lainnya. Jadi setiap kali ada guru yang mengajarinya, Kim Deopal ini pasti selalu gurunya selalu mengalami kesusahan untuk mengajarinya. Contohnya misalnya ketika menghafalkan kosakata bahasa Inggris, dia biasanya menuliskan di kertas dan buku-buku kecil, dan kemanapun buku itu selalu dibawa dan kosakata tersebut dihafalkannya. Kim Deopal juga sering bergonta-ganti guru teman-teman. Kenapa? Karena banyak guru yang tadinya nggak mengetahui bahwa Kim Deopal ini seorang gangster, hanya mengetahuinya bahwa dia seorang murid yang susah gitu untuk diajari. Namun ketika gurunya tahu dia seorang gangster, guru tersebut akan resign gitu, akan mengundurkan diri untuk mengajar Kim Deopal ini tadi. Suatu hari Kim Deopal ini berjalan-jalan mungkin malam hari. Tiba-tiba dia melihat seorang anak SMA, seorang remaja SMA yang hendak bunuh diri. Seorang anak SMA ini akan meloncat dari jembatan penyeberangan jalan. Melihat itu, Kim Deopal ini hendak membantu atau mencegah anak SMA ini tadi. Anak SMA ini bernama Song Yi-hon. Ketika hendak membantunya, si anak SMA ini tadi sudah melompat ke bawah. Namun ketika si Kim Deopal ini hendak menangkapnya, kepala mereka itu berbenturan di atas dan si anak ini terpental ke pinggir jalan, sementara Kim Deopal ini jatuh di tengah jalan teman-teman. Kemudian Kim Deopal ini sadar, namun belum benar-benar sepulihnya gitu, belum benar-benar sadar. Tiba-tiba truk datang dan menabrak Kim Deopal ini tadi teman-teman. Lalu ketika sadar, si anak SMA ini yang terpental ke jalan tadi sadar, entah seperti apa roh Kim Deopal ini tadi masuk ke dalam tubuh anak SMA tersebut, sehingga ketika anak SMA tersebut sadar, tubuhnya tubuh anak SMA itu tadi Song Yi-hon, namun roh di dalam tubuhnya itu adalah Kim Deopal. Mau tidak mau, Kim Deopal harus menyesuaikan dengan kehidupan Song Yi-hon, anak SMA ini tadi. Dari situ juga, dari iPad Song Yi-hon, Kim Deopal jadi tahu bahwa ternyata Song Yi-hon ini tadi teman-teman menjadi korban pembulian di sekolahnya. Mohon maaf kalau misalnya dalam pengejaan namanya itu agak susah ya. Tidak hanya menjadi siswa SMA, Kim Deopal juga harus menghadapi beberapa permasalahan dari Song Yi-hon, mulai dari menghadapi ibunya yang mengalami gangguan psikologis, kemudian sekretaris ayahnya yang berusaha menyingkirkannya, dan pada akhirnya juga Kim Deopal ini akan menghadapi permasalahan di mana anggota gangsternya yang mulai tercerai-berai.
Kim Deokpal ini berusaha untuk mengembalikan atau menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh Song Yi-hun. Jadi teman-teman, Song Yi-hun ini di sekolahnya kerap kali dibully oleh teman-temannya. Jadi ada salah satu kelompok gitu, geng di sekolahnya yang sering membuli Song Yi-hun ini. Mulai dari dia disuruh untuk mencuri minuman di rumahnya, kemudian diberikan ke si pembuli ini tadi, lalu mencuri perhiasan di rumahnya, lalu diberikan juga ke si pembuli ini, sampai Song Yi-hun ini seringkali disiksa dan dianiaya. Video dan penyiksaan dan penganiayaan itu di video lalu disebarkan ke teman-teman yang ada di sekolahnya. Melihat itu, Kim Deokpal ini merasa marah dan ingin membalas membalas dendam perlakuan si pembuli ini kepada Kim Deokpal ini tadi, kepada Song Yi-hun ini tadi, teman-teman. Song Yi-hun juga memiliki seorang sahabat yang bernama Choi Si-kyung. Mohon maaf ya jika dalam mengeja namanya itu kurang tepat. Jadi Choi Si-kyung ini merupakan anak bapaknya seorang jaksa dan ibunya seorang CEO pasaraya. Choi Si-kyung ini seperti disetir oleh ayahnya. Jadi dia harus selalu mengikuti ayahnya. Bagi ayahnya, prestasi selain di luar akademik itu tidak dianggap prestasi, contohnya seperti olahraga dan lain-lain sebagainya. Jadi Choi Si-kyung ini selalu dipantau oleh ayahnya, di mana dia berada dan apa saja yang dia kerjakan. Dia juga tidak terbiasa berkelahi, tidak bisa berkelahi, dan bahkan jarang berolahraga. Setelah roh dari Kim Deokpal ini masuk ke dalam tubuh Song Yi-hun, akhirnya Kim Deokpal ini membantu Song Yi-hun untuk melawan balik para perundungnya. Jadi ini jadi terbalik gitu, teman-teman. Sekarang perundungnya itu jadi mengikuti apa yang dikatakan oleh Song Yi-hun ini. Sementara itu, Choi Si-kyung yang tadinya tidak berani dan selalu disetir oleh ayahnya yang overprotective, akhirnya ketika dekat dengan Song Yi-hun yang di dalam tubuhnya ada roh Kim Deokpal ini, dia akhirnya menjadi anak yang berani. Bahkan dia akhirnya berani untuk kerja paruh waktu agar bisa hidup lebih mandiri. Berbeda dengan drakor yang lainnya, teman-teman, drakor High School Return of a Gangster ini hanya berjumlah 8 episode, dan drakor ini memang menyajikan konflik yang terjadi, berbagai konflik remaja yang terjadi di sekolah. Di akhir episodenya, teman-teman, sebenarnya Song Yi-hun ini memiliki kesempatan untuk kembali ke arwah Song Yi-hun ini memiliki kesempatan untuk kembali ke tubuhnya, namun ia memilih untuk tidak kembali, dan Kim Deokpal tetap berada di dalam tubuh Song Yi-hun sampai ia berhasil melanjutkan studi ke perguruan tinggi bersama dengan sahabatnya Choi Si-kyung. Di episode terakhir juga, teman-teman, di episode ke-8, penderitaan Song Yi-hun ini akhirnya berakhir. Para pembulinya akhirnya mendapatkan hukumannya masing-masing. Yang menarik dari drakor High School Return of a Gangster ini adalah, teman-teman, aspek fantasinya, di mana jiwa om-om gangster yang masuk ke dalam tubuh anak SMA. Gaya serta pemahaman Kim Deokpal yang old school menjadi pencetus kelucuan dalam drakor ini. Jadi Kim Deokpal ini seringkali mengeluarkan istilah-istilah yang nggak dipahami oleh anak SMA. Itu istilah-istilah tersebut yang membuat seru sih ketika kita menonton drakor ini, karena seorang anak SMA tetapi bahasa-bahasa yang digunakan itu bahasa-bahasa orang tua gitu, teman-teman, yang nggak dimengerti oleh teman-temannya. Begitu juga dengan upayanya untuk membiasakan diri dengan tubuh barunya yang harus menjadi anak SMA, sementara jiwanya itu adalah seorang gangster yang telah menempa asam garam kehidupan seorang gangster, lalu tiba-tiba dia harus menjadi anak SMA yang badannya itu sebenarnya fisiknya itu sebenarnya lemah, sehingga dia harus berolahraga untuk mengembalikan fisiknya yang kuat. Jadi pikirannya itu berjalan lebih cepat gitu daripada fisiknya gitu, teman-teman. Jadi kurang lebih seperti itu, teman-teman, cerita dari drama Korea High School Return of a Gangster. Kalau teman-teman penasaran, nonton deh, karena film drakor ini bisa dinonton dalam waktu 1 hari juga bisa, karena cuman
8 episode saja. Oke teman-teman, sekian video Nina Talks hari ini. Jangan lupa untuk like, jangan lupa juga untuk komen kira-kira next episode bagusnya kita cerita tentang apa lagi ya. Jangan lupa juga untuk subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya, and see you on the next video.